Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalata jahli an namsin wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala. La hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiramana khususan khasatan ilal musannaf hadza kitab atasir akhlaq Hafidz Hasan Al-Masyuti wa jami' talamidi wa musyaikhina wa mu'allifi kutub alati ta'lamnaha wa lamnaha samillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Marilah kita teruskan bacaan kita hari ini, yaitu kitab Tasriful Khalaq, yang mana Pak insyaallah untuk hari ini masih akan meneruskan pembahasan tentang sifat sidik dan kadzib ya. Masih meneruskan pembahasan bab itu ya, bab jujur dan dusta. Untuk hari ini halaman 21 ya, halaman 21. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'ulumi fid-dharain amin. Wa kafa lan nyukupi al-kadhiba ing goroh. Wakafalan nyukupi al-kadhiba ing goroh apane madzamatan pemodone. Apane madzamatan pemodone. Apa qaulullahi dawe Allah. Apa qaulullahi dawe Allah azza maha mulya sapa Allah. Azza maha mulya sapa Allah. Fajalalan moho agung sapa Allah. Fajalalan moho agung sapa Allah. Lepane dawu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Dawu innama yaftari ila akhirih. Innama yaftari angin pestine gawe. Innama yaftari angin pestine gawe al-kadhiba ing goroh. Al-kadhiba ing goroh sapa alladzina wong akeh. Sapa alladzina wong akeh. Sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina. La yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina. Bi ayatillahi kelawan pira-pira pertandane
kekuasaane Allah. Bi ayatillahi kelan pira-pira petandane kekuasaane Allah. Jadi sudah cukup di dalam hal memperingatkan kepada kita sebagai orang yang mukmin, sebagai orang Islam yang beriman tentang tercelanya perbuatan dusta, yaitu sabdanya, yaitu firman-Nya Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah, ya. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jadi sesungguhnya yang melakukan pekerjaan dusta yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya pelaku dusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Jadi tandanya kalau memang orang itu tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah, dia sering melakukan dusta. Dia mudah untuk melakukan kebohongan. Maka kalau kita ini merupakan orang yang beragama Islam dan juga beriman, niscaya dengan adanya ayat tersebut kita pasti akan menjauhi perbuatan dusta. Karena apa? Tidak mungkin orang yang merasa beriman ini mau melakukan kedustaan. Kenapa? Karena dusta itu adalah tanda-tanda kalau orang itu tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Makanya Kiai Musonab mengatakan sudah cukup untuk memperingatkan kita betapa tercelanya, betapa dibencinya perbuatan dosa itu, dengan beliau mencantumkan firman-Nya Allah, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa quluhu lan dawe jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawa idza kadzaba ilah. Eka idza kadzaba ing dalem arikalane goro. Idza kadzaba ing dalem arikalane goro sapa abdu kawula. Kadzbatan kelawan sak goroan. Kadzbatan kelawan sak goroan, tabaada mongko ngedoh. Tabaada mongko ngedoh. Nganhu ando saking abet. Nganhu ado saking abet sapa al malaku malaikat. Sapa al malaku malaikat. Mailan kelawan sakmil. Mailan kelawan sakmil. Oleh ngedah mau mega apa? Minit nima mergo saking ambu basine perkara. Minit nima mergo saking ambu basine perkara, jaa kang teka sapa abet, jaa kang teka sapa abet bi kelawan ma. Bi kelawan ma. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW itu menambahkan perihal tercelanya perbuatan dosa dengan peringatan beliau melalui sabdanya yang berupa idza kadzdzabal abdu kadzbatan
taba'ata anhu al malaku mailan minit lima ja'abihi. Jadi ketika seorang hamba itu melakukan dusta atau bohong walam toh satu kali, maka malaikatnya Allah, malaikat pembawa rahmat ini akan menjauh darinya sejauh 1 mil. Kenapa? Karena sangat berbau busuknya orang yang melakukan dusta tersebut. Jadi betapa tercelanya penyakit, betapa tercelanya ya perbuatan dusta, perbuatan kebohongan, sampai-sampai malaikatnya Allah itu karena bau busuk yang dibawa pelaku dusta, malaikat itu menjauh darinya sampai sejauh 1 mil. Wakafalan nyukupi asidqa ing temen apane sanaan pengalami apa qaluhu dawe Allah taala halimahu sapa Allah rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu wedya sapa sira kabeh. Itaku wedya sira kabeh Allah ing Allah wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku masodikina satane propro kang temen satane propro kang temen. Jadi sudah cukup untuk menyemangatkan kita, untuk mendorong kepada kita untuk melakukan perbuatan sidik, perbuatan jujur, dengan beliau menyantumkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan betapa terpujinya sifat sidik, betapa baiknya perbuatan jujur. Itu dengan beliau Kiai Musonab menyantumkan ayat atau firman-Nya Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa kunu ma'as-shodiqin, dan adalah kamu sekalian ini bersama orang-orang yang sidik atau orang-orang yang jujur. Jadi Allah menganjurkan kepada orang yang beriman selalu untuk berkumpul dengan orang-orang yang jujur, yang sidik. Kenapa? Karena ketika kita ini berkumpul dengan orang-orang yang jujur, yang sidik, niscaya kita akan tertular kejujurannya. Kita akan meniru sifat jujur yang dimiliki oleh orang yang kita ajak bergaul. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda ya, wa qaulun Nabi SAW lan dawe kanjeng Nabi Muhammad SAW, taharu
nemen-nemenono sira kabeh. Taharu nemen-nemenono sira kabeh asidqa ing temen. Asidqa ing temen. Wa in ra'atum lan senajan nekotake sapa sira kabeh. Wa in ra'atum lan senajan nekotake sapa sira kabeh anna fihi ing temen sedene iku ing dalem sidik anafi ing temen sedene iku ing dalem sidik al halakata ana kerusakan al halakata ana kerusakan fa inna fihi mongko temen setune iku ing dalem sidik anajata ana keselamatan anajata ana keselamatan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu memberi nasihat kepada kita umat sebagai umatnya untuk selalu berusaha berbuat jujur, untuk selalu berbuat jujur walaupun toh kita meyakini bahwasanya ketika kita itu melakukan kejujuran secara instan itu akan ada kerusakan, Maka ketahuilah bahwasanya di dalam kejujuran itu hakikatnya akan ada keselamatan. Jadi memang kadangkala orang atau manusia itu kan mempunyai keyakinan seperti hanya keterangan yang kemarin-kemarin sebagian manusia itu terkadang mempunyai keyakinan bahwasanya di dalam melakukan kejujuran ini ada kerusakan yang akan menimpa atau ada madarat yang menimpa. Contohnya ketika ada seseorang yang melanggar aturan, ada orang yang melanggar aturan, baik itu aturan agama ataupun aturan negara, maka niscaya kalau dia jujur, dia harus siap menanggung risikonya. Mungkin dimasukkan penjara, ataupun mungkin dipukuli orang, atau mungkin malah dihajar massa kalau dia jujur. Mungkin dia melakukan pencurian. Kalau dia jujur, mungkin dia akan rusak, akan dihajar massa ataupun dipenjara. Nah, maka walaupun seperti itu, kita itu harus tetap melakukan kejujuran. Kenapa? Karena kalau kita ini jujur, mungkin saja kita itu akan menerima akibat dari kejujuran kita. Mungkin orang akan menghajar kita, ataupun kita akan dimasukkan penjara. Tetapi di dalam kejujuran ini hakikatnya ada keselamatan. Ini nanti kalau mungkin masuk penjara, ada orang yang mencuri tapi dia jujur masuk penjara, ini nanti Pak Insya Allah kalau kita memang benar-benar jujur, orang pelaku pencuri itu jujur, Pak Insya Allah ada kompensasi ya, ada keringanan dari pemerintah atau dari juru hukum. Nah, begitu juga kalau gitu memang dia jujur, dia juga akan mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang memang seperti itu. Orang itu, sebagian orang itu mempunyai keyakinan di dalam melakukan kejujuran itu akan ada bahaya yang spontan.
yang akan menimpa dirinya. Tapi sebenarnya hakikatnya di dalam kejujuran itu ada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, apalagi di zaman yang seperti ini, di zaman yang sudah akhir, ini kebohongan sudah merajalela, kebohongan merajalela, bahkan orang yang berbohong pada saat sekarang ini malah jaya ya, kelihatan jaya. Bahkan yang jujur masuk penjara. Jadi belum tentu orang yang masuk penjara itu pasti orang yang salah, belum tentu. Begitu juga orang yang tidak masuk penjara, terkena kasus tidak masuk penjara, belum tentu kalau dia itu bersih, belum tentu dia itu tidak bersalah. Karena ya memang zamannya seperti ini. Ada yang salah itu tertawa terbahak-bahak, yang benar masuk penjara. Bahkan di dalam masalah ini Rasulullah SAW itu juga telah memberi isyarat, di Rasulullah tentang akan datangnya suatu masa penuh dusta. Ini juga sudah memberi isyarat atau memberi peringatan. Jadi agama Islam itu mengajarkan umat manusia itu untuk berbicara jujur ya, dan jangan memberikan kesaksian palsu. Rasulullah SAW tadi kan saya katakan sudah memperingatkan kepada kita tentang apa? Masa yang kita alami sekarang ini ya. Dengan sabda-sabda beliau diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda yang artinya akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta di masa itu dipercaya. Nah, orang yang jujur didustakan. Nah, amanat itu malah diberikan kepada pengkhianat. Orang yang jujur dikhianati. Dan juga Rasulullah SAW turut berbicara Mas, bahwasanya di masa itu akan terjadi yang seperti itu. Bahkan orang yang melakukan banyak kebohongan di masa itu banyak orang yang mempercayainya. Dengan segala taktik dan politiknya, dia malah dipercaya orang. Nah, orang yang jujur, yang polos, malah menjadi korban. Jadi makanya kita harus selalu melakukan kejujuran. Belum toh secara instan, mungkin ketika kita melakukan kejujuran ini akan ada bahaya yang menimpa kita. Tapi kita harus perlu tahu bahwasanya hakikatnya di dalam kejujuran itu ada keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terkecuali jujur-jujur ya terkecuali yaitu dusta atau bohong yang diperbolehkan oleh syariat. Maka
ketika kita memang oleh syariat diperbolehkan berbohong, ya nggak masalah kita melakukan bohong. Nah, apa ada bohong yang diperkenankan oleh syariat? Ada ya. Nah, di antaranya bohong yang diperbolehkan oleh syariat apa? Yaitu berbohong ketika berperang. Ketika berperang kita boleh berbohong. Mungkin ada sebagian kita ketika berperang kepada orang-orang kafir, ketika ada orang kafir memerangi agama Islam, lantas kita ikut memerangi orang kafir. Nah, mungkin ada salah satu dari kaum muslimin yang tertangkap oleh orang kafir ini. Lantas oleh orang kafir dia diinterogasi, ditanya bagaimana taktik perang yang dijalankan oleh kaum muslimin. Maka orang yang tertangkap dan diinterogasi oleh orang kafir ini tidak boleh jujur, tidak boleh menerangkan dengan sebenarnya tentang taktik perang yang dijalankan oleh kaum muslimin. Dia boleh berbohong di dalam masalah ini. Kenapa? Kalau sampai nanti melakukan kejujuran, niscaya akan mengorbankan teman-teman yang lain, ya, atau akan merusak pasukan Islam. Itu diantaranya jujur yang diperbolehkan. Begitu juga yaitu eh, eh, kok jujur yang diperbolehkan apa? Bohong yang diperbolehkan. Di antaranya bohong yang diperbolehkan yaitu ketika dalam keadaan perang. Itu boleh kita melakukan kebohongan kepada orang kafir. Nah, di antaranya lagi dusta atau kebohongan yang boleh dilakukan yaitu ketika kita mendamaikan orang yang berseteru. Ketika kita mendamaikan orang yang berseteru, jika untuk mendamaikan ini tidak mungkin dilakukan dengan jujur, maka kita boleh menempuh perdamaian tersebut dengan cara berbohong. Supaya apa? Antara dua orang yang berseteru ini menjadi damai. Begitu juga diperbolehkan kita melakukan dusta. Kita ketika apa? Ketika seorang suami dan istri mengatakan rayuan-rayuan gombal, mengatakan rayuan-rayuan gombal kepada sang istrinya, ataupun istri kepada sang suami. Contoh, seorang suami demi untuk menyenangkan sang istri, kenyataannya sang istrinya tidak begitu cantik, dia mengatakan kepada istrinya bahwasanya kecantikanmu tiada duanya di dunia ini, hanya kamu yang paling cantik. Pada kenyataannya istrinya tidak cantik yang berlebihan, biasa-biasa saja, tapi demi untuk menyenangkan hati istrinya, akhirnya yaitu sang suaminya berkata dengan gumbalan, dengan rayuan-rayuan yang ada unsur bohong, dusta. Ini tidak mengapa. Di saat pasangan suami istri mengatakan suatu perkara yang di situ ada unsur kebohongan, tapi tujuannya untuk menyenangkan pasangan, untuk membahagiakan pasangan. Kenapa? Kalau ini nanti jujur, niscaya akan menyakiti hati pasangannya. Itu diantara kebohongan yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, selain itu, jangan sekali-kali kita itu melakukan dusta, melakukan kebohongan. Kenapa?
bahaya atau risiko yang ditimbulkan oleh dusta ini banyak dan besar. Nah, di antaranya ya tadi diterangkan malaikat pembawa rahmat saja akan menjauh dari orang yang melakukan dusta, walau toh satu kali dusta dia akan menjauh sejarak apa? Satu mil ya. Itu saja mungkin yang dapat saya terangkan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor satu. Pertanyaan yang nomor satu. Firman-Nya Allah, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Itu intinya menerangkan apa? Pertanyaan yang nomor dua, ketika seseorang melakukan dusta satu kali, niscaya malaikat rahmat akan menjauh darinya sejauh berapa jaraknya. Pertanyaan yang nomor tiga, sabdanya Nabi Muhammad SAW, taharus sidqa wa in ra'atum anna fi al-halakah fa inna fi an-najah. Itu intinya menasihati tentang apa? Pertanyaan yang nomor 4, apa pengertian dari kadzib? Pertemuan yang dulu, awas. Ini pertemuan yang dulu. Terus nomor 5, ketika seseorang itu melakukan kebohongan, nanti akibatnya di dunia dia akan bagaimana. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.